Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Khairunnas and all the panelists and also the participants. It's such an honor for me to speak in front of you. And for me, this topic is very interesting because there is an overlap between education and Sharia for law. And the title of my research is Building Harmony through Multicultural Education, an alternative approach for religious discrimination at schools in Indonesia. My name is Dion from UIN Jambi. Well, this topic become interesting because in our country, religion is included in our subject or like daily schedule in our school, and it is mandated by the law, UU Sisdiknas, and also the Constitution of 1945, where all children should be taught religion by their own faith. And in UU Sisdiknas, the student with a different background, including their religion background, need to be treated equally and like the same way like other students. But then the problem is we still see, or we can still see or read from the newspaper or from the study that the religious discrimination at school is still exists. So what is religious discrimination? According to U.S. Equal Employment Opportunity Commission, religious discrimination involves treating person unfavorably because of his or religious belief, right? And according to Seifert, there is an improper actions against religious groups or giving more privileges than other groups, or stereotyping against religious backgrounds. Dan ini menjadi menarik Bapak Ibu, so I switch mix with Indonesian. Topik ini menarik karena background saya saat sebelum jadi dosen adalah PNS guru. Sebagai guru PNS di sekolah menengah, saya begitu kaget. Ternyata diskriminasi agama di sekolah itu benar-benar nyata adanya. Suatu ketika saya menjadi pengawas ujian, ada seorang siswa itu keluar dari kelas, kemudian nanya soal ujian kepada saya. Saya malah kembali bertanya, loh, kan sudah kita kirimkan semua soal ujian. Tapi beliau menjawab, kami agamanya Kristen, belum mendapat soal ujian. Mirip seperti Boris Bokir yang last night. Jadi beliau sekolah di sekolah negeri, kemudian belajar agama, tetapi karena tidak ada guru agama Kristen, Boris Bokir belajar agama di kelas. Tapi kalau di kasus SMA itu mereka belajar agama Kristen di luar sekolah. So, what kind of religious discrimination at school, according to the study that has been conducted in Indonesia? First, religious symbol. So there are two cases in religious discrimination. First, banning hijab. According to the study in Bali and in several schools in Bali, at the time, like in 2014, there was a case that the female students are prohibited to wearing hijab in that school. Meanwhile, in other province in Indonesia, in West Sumatra, there is an obligation or regulation that all students, regardless of your religion background, you need to wear hijab. Jadi walaupun agamanya Kristen, itu tetap disuruh memakai hijab. So this is like kind of like irony, right? So the first one is religious symbol. And number two, religious study teachers. There is lack of non-Muslim teachers di sekolah-sekolah yang agama yang dimana
Islam mayoritas itu tidak ada guru Kristen. Seperti halnya guru agama Islam PNS yang satu sekolah itu bisa ada 3 atau 2, begitu ya. Tetapi sebaliknya, in Bali, where Islam is minority, then there is no Islamic teachers in the school. Or in Bali, or in Nusa Tenggara, or in Papua, also the same case. Guru agama Islam juga tidak ada di sana. So there is problematic. Jadi belum ada equality, belum ada kesamaan perlakuan yang sama terhadap siswa-siswa yang berbeda agama. Salary gap. Jadi kalau di sekolah yang gurunya minoritas, maka dia bukan PNS. Kalau dia bukan PNS, maka gajinya itu mungkin 200.000 atau bahkan hanya voluntary. Jadi ada kasus seperti itu. And scheduling challenge. Jadi ada tidak dijadwalkan di dalam kelas sehari-hari. Jadi mereka misalnya kalau di sekolah atau di penelitian sebelumnya yang saya lakukan, mahasiswa non-Islam itu harus mencari hari lain untuk mempelajari agama mereka di gereja dan tidak dilakukan di sekolah. So from that study, jadi dari temuan-temuan yang dilakukan itu adalah semacam non-academic. Jadi yang dilakukan secara akademik itu masih lacking. There is still lacking of study on religious discrimination in Indonesia. Jadi hal tersebutlah yang kemudian mengilhami saya kemudian melakukan penelitian ini. So this study is therefore is aim to investigate, untuk menginvestigasi more on the notion of religious discrimination at schools in providing in a province in Indonesia. Dalam hal ini di Provinsi Jambi. Jadi metode yang saya lakukan adalah semi-structured interview, kemudian melakukan observasi di sekolah pseudonym, sekolah yang namanya disamarkan, Tanggorajo Public School, di kelas 12 yang saya teliti. Ada 10 partisipan yang saya interview, yang itu berbeda. Ada yang kelas IPA, ada yang kelas IPS, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Jadi ada variasi peserta yang diinterview. Nah, dalam menggunakan dalam menginvestigasi atau dalam melakukan studi ini, saya menggunakan framework multicultural education theoretical framework dari Banks. Jadi apa itu multicultural education theoretical framework? Ada 5. Jadi saya melihat dari 5 aspek ini di sekolah tersebut. Yang pertama content integration, yang kedua the knowledge of construction process, yang ketiga prejudice reduction, dan selanjutnya an equity pedagogy, dan yang terakhir ada an empowering school culture and social structure. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama dari content integration ini sangat menarik. Jadi dari mahasiswa non-muslim yang saya wawancari tersebut, mereka menjawab seperti ini kira-kira, bukan kira-kira, seperti itu redaksinya ya. Jadi si Felis, nama samaran, kelas 12 IPA, dia mengatakan, I'm the only Christian student in my classroom. I don't know what to do in the class during Islamic study class. Sometimes I just did nothing. Jadi ini seperti Boris tadi malam. Jadi dia nggak keluar kelas, dia hanya duduk di dalam kelas, cuman melamun saja. Kemudian Lucy bilang, I sometimes ask myself when I can be like my classmate, learning our religion at our own school during the school hour, bukan hour tapi hour ya, pakai H, and have a teacher who is located in our school, not in my church. Jadi mereka berangan-angan, kapan ya saya bisa sekolah belajar agama Kristen di sekolah saya, tidak di hari yang lain, tapi dia dischedulkan yang sama dengan teman-teman yang lain. Tidak harus mencari hari yang lain dan dilakukan di gereja. Kemudian Doni juga mengatakan yang hal serupa. Jadi di konten integrasi daripada kurikulum atau pemasukan jadwal dalam kelas tersebut, di sekolah tersebut masih ditemukan mirip dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, knowledge construction process. Weekly routine yasinan. Why should we join yasinan? Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Di sekolah di Tanggorajo tadi, itu setiap Jumat itu mengadakan membaca Yasin di pelataran sekolah. But the problem is, siswa tersebut juga diajak untuk
baca Yasin begitu. Jadi siswa ini mengatakan, why should we join Yasin? It's supposed to be for Muslim, right? Lama-lama hafal itu. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian maaf. Kemudian si Doni mengatakan, regarding the religious subject, I hope the school can consider offering the non-Islamic religious subject at school. Because religious education is mandated by our constitution. So the schools must be responsible to facilitate the non-Muslim religious subject. Jadi, dari knowledge construction process, itu juga masih problematic di sekolah Tanggorajo tersebut. Kemudian di framework yang ketiga, an equity pedagogy. Ada yang bertanyakan, why don't we have religious education teachers in our school like our counterparts? Kenapa di sekolah kami kok nggak ada guru agama Kristen? Di sekolah Tanggorajo tersebut, di sekolah yang saya teliti ini ada 4 guru PNS agama Islam. Tetapi untuk guru Kristen itu tidak ada yang diangkat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi gurunya itu mengajar secara voluntary di gereja. Jadi the students itu mempertanyakan hal itu, gitu ya. Jadi still we can see problem in that models. Kemudian empowering school culture, social culture, Islamic holiday celebration. Should we join them? Jadi di sekolah Tanggorajo tadi juga di setiap ada Isra Mi'raj, setiap ada Maulid Nabi atau pesantren kilat itu ada perayaan-perayaan. Dan again, mahasiswa Kristen tersebut juga diwajibkan untuk ikut kegiatan tersebut. Jadi meskipun sebenarnya mereka tidak secara frontal memprotes, tetapi deep in their heart, mereka itu masih semacam memberontak, tetapi tidak berani menyatakan secara terang-terangan. So, contohnya misalnya, I do not agree if the Muslims celebrate their Islamic holidays or tradition like Friday Yasinan every Friday morning, or the birth of the Prophet. We want to have freedom not to celebrate with them. Jadi mereka juga memprotes sebenarnya, tapi nggak pernah mereka suarakan begitu. Jadi kayak misalnya Maulid Nabi, the birth of the Prophet, tetapi mereka diajak untuk datang tersebut. Mereka sebenarnya nggak ingin ikut gitu ya, tetapi karena diperintahkan oleh sekolah untuk ikut, mereka tidak ada pilihan itu. Kemudian ada prejudice reduction. Our religious teachers do not get the amount as Islamic studies teacher get. Jadi guru-guru mereka itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu digaji sangat kecil. Misalnya, excuse me, Jessica, for example. As far as I know, our Catholic teachers were not paid by either school or the government. It is the church who sometimes give her the additional incentive. Jadi guru agama Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, itu tidak ada mendapat honor dari sekolah atau Pemda atau dari pemerintah pusat. Jadi gerejalah yang memberikan gaji kepada guru agama Kristen tersebut. Jadi di sini ada perbedaan gap yang benar-benar ya. Guru agama Islam, apalagi dia sudah sertifikasi mendapat gaji 7 juta sampai 8 juta begitu ya, atau bahkan bisa lebih. Tapi gaji untuk agama Kristen atau agama Protestan, Katolik Protestan 200.000 atau 300.000 maksimal. Jadi still is very problematic. Jadi di sini discussion-nya bahwa temuan yang dapat saya temukan dalam kajian saya tersebut itu konsisten dengan kajian-kajian sebelumnya yang sudah ada begitu ya. Jadi ada di situ problem diskriminasi agama. Jadi ini tentu bertentangan dengan undang-undang yang ada. Oleh karena itu the alternative solution, karena di conference kali ini adalah lebih ke policy maker recommendation. Yang pertama, riset ini menyarankan kepada kepala sekolah terutama untuk menggunakan model multicultural education agar yang friksi-friksi atau problem-problem yang ada tadi bisa dieliminir. Kemudian yang kedua,
multicultural education itu mirip seperti tasamuh atau tolerance yang ditulis oleh Baidawi. Jadi dengan menggunakan multicultural education dan semangat toleransi, itu bisa kemudian bisa meminimalisir adanya diskriminasi di sekolah. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.